Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan yang mudah menganalisa sistem bagian 2-nya berarti sekarang. Jadi kalau kemarin bagian 1 kita masuknya di pembuatan IRD, kemudian kalau untuk sekarang saya masuknya di pembuatan use case diagramnya. Oke, biar nggak terlalu banyak memakan waktu, kita lanjutin aja. Oke, untuk memulai pembuatan use case diagram, yang pertama kita harus tahu dulu ini basis datanya seperti apa. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan basis data itu berupa ember-nya, nah untuk use case atau untuk UML-nya itu adalah alat untuk mengisikan ayat ke dalam ember tadi. Artinya kita harus tahu dulu ini, atau kalau enggak minimalnya kita udah bisa memprediksi nanti data apa aja nih yang harus ada ya, atau nanti ini harus ada apa aja nih biar nanti sistemnya jadi. Jadi kalau misalkan use case diagram itu, kalau saya bilang ya dia menggambarkan fasilitas apa aja yang disediakan sistem untuk si pengguna atau user. Oke, kita akan lihat lagi ya yang kemarin. Ini basis datanya yang kemarin kita bikin. Ini IRD-nya. Kemudian kita cek lagi. Pertama ininya jalanin dulu ya, jangan sampai lupa nggak dijalanin, karena nanti nggak dijalanin ini nggak bakal jalan ya. Ketikin localhost di sini, localhost ya. Malah masuk situ lagi, localhost ya, sum. Oke. Nih ya, saya import lagi, saya simpennya kalau nggak salah di sini deh, ini ya, DB penjualan. Oke, DB penjualan, kemudian saya grow. Nih udah jadi, ini DB penjualannya yang sama yang kemarin ya. Kemudian saya akan lihat desainernya apakah udah nyambung semua atau tidak. Jadi kalau misalkan benar, nanti ini harusnya nyambung semua nih, seperti ini nih, nyambung semua. Ini detailnya, dan ini adalah barangnya. Jadi udah nyambung semua. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sama aja, sama yang dibikin di sini, ini sama ya. Kalau misalkan beda ya berarti masih salah, atau nggak ada yang nggak nyambung, berarti di sini masih salah. Oke, sekarang kita lanjutin untuk pembuatan use case diagram. Kita udah bikin kayak gini ya. Ini awal dari tampilan dari Enterprise Architect. Kebetulan saya menggunakan Enterprise Architect yang versi 12. Kita bikin new file ya. Kemudian nanti kita simpan datanya dulu ya, kita save dulu, misalkan analisa. Nah, saya pakainya analisa lah, namanya analisa. Oke, nanti dia akan masuk ke nih ya, mau diagram apa aja yang mau kita bikin. Kemudian nanti kita bikin nih UML 2 ya, kita centang use case nya, kita centang kelasnya nanti untuk nanti, dan kita centang untuk komponennya. Karena kebetulan kita nanti akan semua kita bikin, maka untuk komponen juga nanti kita centang aja. Oke, kalau udah selesai ini tinggal di oke aja, ditungguin lagi di build. Nah kalau udah di build kayak gini, ini udah ada nih model ya, use case, ada kelas, ada komponen, kemudian ada deploy. Kalau saya kecilin kayak gini tuh, jadi ada 4 juga yang kita centang. Oke, kita buka yang use case nya. Ini awalnya kayak gini, kita bisa klik ya, Ctrl A aja, kemudian delete. Untuk ini ya, untuk pembuatan use case diagram, ini dasarnya nih, ini dasarnya. Jadi mendingan saya pakai Payam lagi aja deh, biar ini ya, Payam. Ini agak aneh ya, saya bikin ini pakai Payam.
Jadi nanti di sini ada konsumen, ada transaksi, ada detail ya, ada petugas, ada barang. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, aktornya itu cuma dua. Jadi aktor itu nanti usernya itu ada dua, yaitu konsumen dan petugas. Jadi kita bikin di sini ya. Kita bikin di sini aktornya. Aktornya ya, yang pertama adalah konsumen ya, yang kedua adalah petugas. Nah, kemudian kita sekarang cariin use case-nya. Nah, untuk use case-nya tadi ada karena konsumen ada, berarti kita harus input konsumen ya. Kemudian ada petugas, berarti kita harus input petugas ya. Kemudian yang ketiga tadi ada input barang. Nah, ini untuk inputannya, jadi ada input konsumen, ada input petugas, dan ada input barang. Nah, yang keempat itu transaksinya ya, karena kita transaksinya penjualan ya, berarti transaksi penjualan nanti, atau kita bisa bikin transaksi aja. Nah, cuman nanti jangan lupa si petugas itu dia harus login. Nah, karena dia harus login, berarti kita harus bikinin form loginnya. Bikin login. Ini inputan ya, ini prosesnya. Nah, kalau di sistem itu ada 3, input, proses, output. Inputnya ada, prosesnya ada, nah outputnya belum. Berarti nanti outputnya kita harus bikin lagi di sini. Nah, berarti nanti ada outputnya ya, cetak laporan. Nah, karena cetak laporan nanti di sini ini bisa ditambahin, bisa juga enggak. Kenapa saya bilang bisa ditambahin, bisa enggak? Ini misalkan ada pemilik, si pemilik bisa ditambahin bisa enggak, karena kenyataannya si pemilik itu hanya nerima cetakannya aja, kecuali kalau si pemiliknya itu nanti dia bisa mengakses juga, kemudian dia bisa nyetak laporan sendiri. Nah, itu beda lagi. Makanya untuk pemilik itu nanti bisa ada di sini, atau bisa juga nggak ada gitu. Jadi itu nanti bebas saja. Oke, sekarang kita lanjutin bikin use case-nya. Ada aktornya, ada konsumen, ada petugas, dan ada pemilik. Ini aktor ya, ini aktor nih. Pertama di sini konsumen. Nah, yang keduanya adalah apa tadi, petugas ya kalau nggak salah. Petugas, takut salah. Petugas. Oke. Kemudian yang ketiganya adalah pemilik. Ini kehalang juga nih. Saya kecilin dulu. Oke, ini udah ada nih. Konsumen, ya, petugas, dan pemilik. Oke. Untuk bikin sebuah sistem, kita harus batasin antara yang eksternal sistem dengan yang internal sistem. Saya bikin pakai Bondari di sini. Bondari misalkan sistem SISPO, sistem informasi penjualan. Contoh ya, nanti ya sesuaikan saja. Nah, pertama nih, ini ada konsumen, ada petugas, dan ada pemilik. Nanti boleh aja bikinnya ini dulu, atau nanti bikin tinggal ditarik ya, boleh aja. Untuk yang pertama misalkan nih, saya di sini bikin use case ya. Use case-nya di sini adalah input petugas. Nah, input petugas ini nanti bisa dikecilin ya. Input petugas, ini petugasnya sini. Tuh. Atau bisa juga kita kayak gini. Misalkan nih, input barang. Nah, kayak gini juga bisa. Jadi nanti gimana enaknya aja ya, mau dibikin kayak gini boleh, mau dibikin kayak tadi ya silakan juga. Nah, kemudian konsumen ya, jangan dulu deh, ini dulu login.
Jadi nanti si petugas dia bisa login untuk masuk ke sistem, jadi hak aksesnya itu nanti login. Login ya agak kelihatan nggak terlalu ini. Login. Nah kemudian konsumen, di sini konsumen input konsumen, Nah nanti di sini ada perbedaan antara kita menggunakan sistem yang berbasis desktop dengan yang berbasis web. Kalau berbasis desktop nanti yang input adalah petugas ya, datanya dari konsumen. Tapi kalau misalkan web, nanti konsumen sendiri yang menginput data konsumen, tapi si konsumen nanti harus login, itu bedanya. Oke, kemudian si konsumen dia melakukan transaksi tadi. Nih, transaksi ya. Si konsumen melakukan transaksi, kemudian nanti yang mengelolanya adalah petugas. Tuh. Jadi nanti ada POM petugasnya. Ada POM transaksinya ya. POM transaksinya nanti petugas yang mengelola. Nah, si petugas di sini dia harus cetak laporan. Nah, di sini adalah cetak laporan. Nah, cetak laporan nanti dikasihin sama si pemilik ya. Tuh. Jadi untuk pembuatan use case diagram cukup seperti ini. Input petugas ya untuk data petugas, input barangnya, input loginnya, bikin loginnya. Jadi nanti untuk masuk ke sistem dia harus login dulu. Kemudian input konsumen ya, input konsumen ya. Kalau misalkan desktop berarti petugas yang input, kalau misalkan web berarti si konsumen yang input. Kemudian konsumen melakukan transaksi dikelola oleh petugas. Nanti terakhir petugas dia cetak laporan dikasihin sama pemilik. Inilah yang disebut dengan use case diagram. Nah, kemudian untuk implementasinya nanti seperti apa ini ya? Untuk use case diagram, itu seperti apa? Saya akan contohkan di sini menggunakan ini aja ya, karena yang ada ini. Jadi enak juga saya ngejelasin kalau misalkan pakai VB ya. Saya bikin new project ya. Ini misalkan saya kasih juga namanya analisa. Oke ya, analisa. Ini agak lama nih. Nah, untuk POM ininya nanti ya, untuk POM ininya kita nanti akan bikin sesuaikan dengan yang ada di sini. Ini ada input petugas, ada input barang, ada login, ada input konsumen, ada transaksi, ada cetak laporan 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1 untuk menunya. Berarti nanti saya bikin 7 buah ya. Cara bikinnya gimana nih? Kita bikin kayak gini aja. Add ya, new item nih, window POM ya, window POM ini add aja ya, window POM tambah lagi window POM ya. Ini nanti bisa diganti ya ininya. Jadi nanti kalau mau diganti POM 1 misalkan untuk login, POM 2 untuk menu utama, POM 3 untuk input data petugas nanti bisa. Nah, kemudian nanti untuk kita bikinnya 7 ya. Biar ini aja. Add ya. Baru 5 6 7. Nah, udah 7. Nah, kalau udah 7 nanti ininya bisa dirubah. Ini mau file name. Ini jangan file name deh, mendingan di ininya aja kalau mau diganti. Ya. Ini. POM satunya mana? POM satunya ini. POM 1
saya ganti form 1-nya jadi ini untuk login tuh ya. Form 2-nya saya ganti untuk menu utama. Form 2-nya saya ganti menu utama. Form 3-nya saya ganti. Form 3-nya mana nih? Form 3. Nah, form 3-nya saya ganti jadi input petugas. Jangan pakai input petugas saja deh. Ya, petugas. Keempatnya saya ganti di sini jadi barang. Ya. Yang kelimanya saya ganti di sini jadi konsumen. Nah, yang keenam ya. Keenam saya ganti di sini jadi transaksi. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ya, ini untuk cetak laporan. Oke, nih ya. Ini saya udah selesai. Jadi sekarang saya tinggal bikin ininya nih, bikin label. Nah, ini label. Nah, labelnya saya kasih nama. Ini untuk menu utama. Nah, yang menu utama hurufnya biar agak besar, biar agak bagus ya. Nih kan agak mendingan ya. Ya nanti tinggal dibikin di sini nih untuk nge-linknya. Oke. Form 3 itu untuk petugas. Saya kasih situ ya. Ini adalah input petugas. Nanti dibagusin, bisa pakai Adobe ya, Photoshop, bisa juga langsung kayak gini juga nggak apa-apa. Kemudian ini input barang nih, input barang ya tuh. Kemudian form 5 ini konsumen, berarti di sini kita bikin input konsumen. Oke, simpan di atas juga. Yang keenam ini transaksi, kasih di sini transaksi. Ketujuh ini cetak laporan. Nah, ini kayak gini dulu. Cetak laporan. Nah, tinggal tadi yang satu ya, belum ya. Yang satu itu untuk login. Sini nanti kasih login. Oke. Jadi kita sekarang udah punya 7 buah form kosong sesuai dengan yang di sini ya, di USCAS. Jadi ada input petugas, input barang, login, input konsumen, transaksi, cetak laporan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi adalah menu utama, ini untuk ngegabukin ini nih, kecuali yang login. Jadi nanti input petugas, input barang, input konsumen, transaksi, cetak laporan, itu semuanya ada dalam menu utama. Ini aja yang di atas sendirian. Jadi nanti udah login, masuk menu utama. Nah, menu utama nanti tinggal pilih, mau pilih yang mana. Oke, sampai situ untuk video kali ini. Nanti kita lanjutin lagi dengan yang bagian 3 untuk activity diagram. Soalnya nanti udah activity diagram, kita masuk segment diagram, kita masuk deployment diagram, kita masuk class diagram ya.
pokoknya sampai selesai ya untuk UML. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu, terus bisa juga bermanfaat ya, bermanfaat buat kita bisa belajar lebih baik lagi walaupun kita harus belajar di rumah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.